Breaking News kembali hadir bersama saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini telah bersama kami Anan Nurdin, pengamat Timur Tengah sekaligus interpreter yang akan mengulas siaran langsung televisi Al Jazeera. Mas Anan, silakan. Ya, kita masih menunggu kabar dari Timur Tengah, dari televisi Al Jazeera. Sedang bahwa pada malam hari ini, di sana sekitar jam 8 malam, bahwa ada ini sedang menjelaskan tentang kondisi terkini di jalur Gaza, bahwa serangan masih terus berlangsung, bahwa perbatasan-perbatasan antara Palestina di jalur Gaza dengan Israel masih terus dipenuhi oleh tentara-tentara dari kedua belah pihak, terutama dari Israel. Dan ini mereka juga sudah masuk ke berita di daerah Libanon, perbatasan dengan Libanon, di mana diberitakan sebelumnya bahwa Hizbullah juga sudah berusaha membantu seperti membantu Hamas dari jalur Gaza untuk melakukan tekanan militer ke Israel, dan juga sama meluncurkan roket-roket dari arah Libanon. Dan pada hari ini juru bicara pertahanan Israel mengatakan bahwa serangan-serangan dari Hizbullah juga terus dilakukan sampai hari ini. Bahkan serangannya juga cukup besar, karena pada pagi ini atau pada sore tadi terjadi serangan yang terus dilakukan. Kemudian di arah utara pun sudah dilakukan juga serangan yang terus dilakukan oleh dari Hizbullah dari bagian utara dari arah Libanon. Kemudian juga tentara Hizbullah atau pasukan Hizbullah juga mereka menyerang perkampungan yang berbatasan langsung dengan Libanon, dan ternyata rudal mereka atau roket Hizbullah juga sudah bisa mencapai perkampungan Israel, dan ini bisa dikatakan adalah peperangan yang sangat lebih kuat sejak 40 tahun yang lalu antara pasukan Hizbullah Libanon dengan tentara Israel dari bagian utara. Jadi ini bisa kita katakan bahwa perang kedua belah pihak, baik Hamas dari Palestina dan juga Hizbullah dari Libanon, yang sama-sama sangat merepotkan Israel karena rudal dan roket mereka sudah sampai melewati perkampungan-perkampungan yang dihuni oleh penduduk atau oleh pendudukan Israel, oleh pemukim Israel di beberapa perkampungan yang ada di ini. Dan sampai saat ini memang serangannya masih terus berlanjut dengan sangat intensif dan masif dari yang dilakukan oleh Hizbullah, oleh pasukan Hizbullah. Dan saya juga sekarang masih mendengar juga pesawat-pesawat Israel juga melakukan serangan balasan ke beberapa wilayah di Libanon, yang membuat kondisi di sini sangat mencekam. Saya merasakan memang seperti merasa terancam dengan serangan dari kedua belah pihak, baik dari Hizbullah di Libanon ataupun dari pasukan Israel, dari pasukan pendudukan Israel yang juga melakukan serangan balasan ke perbatasan di Libanon. Ini juga yang dikatakan oleh kabinet Israel, yang mengatakan bahwa mereka sekarang memang mengumumkan kondisi bahwa negara Israel dalam kondisi perang, dan ini pengumuman seperti ini memang sebenarnya belum terjadi sebelumnya sejak perang 40 tahun yang lalu, sekitar tahun 67, dan ini semacam undangan dan mengajak kepada seluruh masyarakat atau rakyat Israel untuk bersama-sama bagaimana mereka
mereka melakukan ikut serta dalam mempertahankan yang mereka sebut sebagai negaranya. Ini adalah kejadian malam ini yang terjadi kebakaran sangat besar di perbatasan antara Lebanon dengan Israel di sebelah utara, dan bisa dikatakan bahwa pertahanan Israel memang seperti kecolongan, intelijen Israel seperti kecolongan, tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika mendapat serangan dari kedua belah pihak, baik dari Hamas di jalur Gaza dan juga dari pasukan Hizbullah yang ada di sebelah utara dari yang berbatasan langsung dengan Lebanon. Dari studio di Al Jazeera bahwa ada juga pasukan lain yaitu Saraya Al-Quds yang juga ikut melancarkan serangan dari jalur Gaza ke arah perkampungan di Sderot, di daerah Sderot, bahwa mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab, bahwa Saraya Al-Quds mereka pasukan yang ketiga ini juga bertanggung jawab untuk yang melakukan serangan ke perbatasan di Lebanon, yang langsung melakukan serangan ke wilayah pemukiman Israel yang ada di bagian sebagai utara. Saraya Al-Quds sekali lagi menegaskan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap serangan roket yang mereka lancarkan di perbatasan Lebanon, selain daripada yang dilakukan oleh Hizbullah di Lebanon, tapi juga ada juga dikatakan dari jalur Gaza, dari Saraya Al-Quds juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Hizbullah. Kemudian ada kekhawatiran yang sangat luar biasa beberapa jam ke depan bahwa peperangan akan semakin meningkat, karena dikatakan bahwa pemerintahan Israel sudah mengumumkan bahwa pada hari ini merupakan kondisi perang, dan ini sebagai indikator bahwa akan terjadi serangan yang sangat besar. Wartawan Al Jazeera menjelaskan bahwa sepertinya Hizbullah memang sudah mempunyai rencana tersendiri, seperti mereka sudah mempunyai, bisa kita katakan mempunyai semacam koordinasi yang sangat matang di antara semua faksi-faksi Palestina, terutama yang ada di jalur Gaza, bahwa operasi militer kali ini yang mereka sebut dengan operasi Badai Al-Aqsa, baik dari sebelah selatan ataupun sebelah utara jalur Gaza, mereka melakukan hal yang sama secara bersamaan, secara serentak, dan dengan pasukan yang sangat besar yang mampu masuk ke pemukiman-pemukiman Yahudi, dan ini membuat bisa kita katakan perbatasan Israel-Palestina yang sebelumnya sangat dikuasai oleh militer Israel terlihat seperti kalang kabut dan tidak bisa dikendalikan, karena memang pasukan dari Hamas, dari Saraya Al-Quds dan juga dari Hizbullah mampu mengendalikan secara terbalik dari kebiasaannya. Bahwa di daerah sebelah utara saya melihat bahwa kondisinya memang sangat kacau sekali. Militer Israel dalam jumlah bisa kita katakan puluhan kilo, mereka sama sekali tidak ada sama sekali tentara Israel yang bisa menguasai wilayah perbatasan tersebut. Maka dengan demikian bisa kita katakan bahwa daerah yang sekarang menjadi target serangan dari Hizbullah dan juga dari Hamas di utara dan di selatan seperti kosong, tidak ada pertahanan atau tidak ada tentara Israel yang melakukan pertahanan di darat. Mereka hanya melakukan serangan dari arah utara dengan menggunakan pesawat, dan memang secara langsung
berlangsung pertempuran di darat mungkin bisa kita katakan belum dimulai, karena semuanya memang sekarang masih terfokus dengan melakukan serangan udara yang dilakukan oleh Israel, oleh tentara Israel ke arah jalur Gaza.